Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 14 Desember 2025. Kondisi terkini di Batu Busuk, debit air cukup tinggi yang mengakibatkan mulai meluap ke permukiman warga. Dan tolong banget pada BNPB, ini keadaan di klaster Women Park. Tolong banget BNPB semuanya. Ini tambah deras di sini arusnya. izin melaporkan Sungai Lubuk menturun di atas komplek Lumin Park. Penambahan debit air yang lumayan tinggi dan sangat coklat. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Ya Allah. Selamatkanlah mereka. Ya Allah. Apa kau bayi itu? Tengok kaknya, tengok dia. Kali dia. Airnya udah kasih membesar ya. Tuh kayunya tuh. Ini kayu kita nih kayu. Makasih untuk menurun. Kadang kan ditulis itu untuk menurun matanya. Apalagi tak ditulis Pak. Jangan kadang-kadang gambarnya aja nih terus. Yo gambarnya seperti itu terus. Kan video. Nah. Ini ke kiri dan ke kiri. Di Kota Padang. Di Kota Padang untuk menurun.
Tolong dukung, Cik. Tolong dukung anak dan Cik Syalai. Tekan lagi, bakar lagi. Ini angkanya kita nonton aja. Banjir datang lagi, namun harapan tetap masih tidak pasti. Apa kau bawa bayi itu? Tengok kaknya, tengok dia. Tadi dia. Ini di bawah. Di lambung bukit. Dari jalan terakhir ini yang paling besar. Warga sini bukan. Wah, tuh kayunya tuh. Ini kayu juga nih kayu. Terima kasih untuk turun. Kadang ditulis itu bukan turun matanya. Apalagi tak ditulis Pak. Kadang-kadang gambarnya nih. Sampai sini udah sampai, kok biasanya kalau udah sampai sini aduh gemeter, udah sampai sini tuh aduh takut banget nambah sih. Situasi terkini dari Sungai Gunung Nago kembali meluap akibat curah hujan yang cukup deras dari siang hari tadi. Kita lihat, wow, hujan deras masih mengguyur
jauh Sumatera Barat. Wow. Sudah melimpah ke Blok A dan juga ke Nugraha. Silakan Bapak Ibu untuk evakuasi. Motor-motornya dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Iya, tapi kalau mah, pondok ada nenek mo loh. Yang mudah. Banyak unsur dia banyak. Hah? Ket. Orang aneh. Ada nampak. Orang aneh. Onde ma oi. Lama ngamuk lagi debu menturun ni. Kini tanggal 4 balik Desember sana. 4 balik Desember. Air lebu menturun lama ngamuk lagi. Mulai ke ketik, baru ke ketik, lati bola ye kadang lihat. Baru ke kenek ye lati bola ye kadang lihat. Kalau kondisi terkini di Batang Air, Lubuk Menturun, Pemandian Lumen. Terus sana alam yang tibolo di Kota Junalia. Ilo lah kabih air ko. Ko dia air sana. Kalau turun tuh dia. Turun tuh tabiang sana turun tuh. Kalau tak sana apa enggak tuh sila. Detik-detik runtuhnya tabiang sana. Babar maka onde cayi sadoi. Lama ngamuk ye bu tu sada mengamuk le tolong lalai. Hilang dalamnya kok. Hilang. Astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah, Allahu Akbar. Ada makin di lain. Ya Allah ya Rabbi, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Nabi keluar. Keluar la ilaha illallah. Ya keluar deh. Ate keluar. Bapak keluar. Keluar la ilaha illallah.
jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Nah makanya yang di sebelah sana minta tolong dievakuasi. Untuk yang mendengarkan informasi ini silakan bantuan kami untuk mengevakuasi warga kita yang ada di sebelah sana. Airnya meluap kembali ya guys. Air turun meluap kembali guys. Besar kembali airnya guys. Mas. Gunung dia dulu lah, rame alak merah rupa pasar dia ada pasar. Itu jembatan lama udah dapat sama air gitu. Cigok na sana kayu kadang-kadang nga sawah. Baralih fungsi. Tangaya baralih kasalayo. Naklah kasalayo antaro tu. Karanau lah menunggu barangkek karanau. Ayolah mantamkan tuali. Jalan Muaro Pingai, jembatan Muaro Pingai tak bisa dilewati. Banjir bandang melanda rumah warga dari sisi selatan, tidak bisa masuk dari sisi utara. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Tolong ya Allah. Ya Allah, Akbar ya Allah. Ya Allah, Akbar ya Allah. Allah Akbar ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wih ya ampun ya Allah. Astagfirullah. 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 Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Ikut rumah si ramai Sempang Padang sampai dakik ke rumah ayah. Ikutlah kondisi keadaan alam di negari awak. Ini akibat kondisi airnya terus bertambah ini, makin besar. Semoga apa berarti udah kang lain tak ada. Hah? Cuma anak bujang. Yo. Dah. Lain ada orang mah ya. Banyak lah ilen jual pun kadang-kadang orang. Ang mau tolonglah siap ibu ilen tu. Hari tak kaya kue lah ya. Kecil lah yo. Keluar lah ya. Keluar lah. Pada BNPB Kota Padang mohon segera bantuannya untuk mengevakuasi warga
yang terdampak banjir bandang ini. Ini kejadian yang kedua kalinya ya. Mohon segera bantuannya pemerintah Kota Padang. Warga masih ada yang belum mengungsi, terjebak di rumah-rumahnya. Mohon segera. Terima kasih. Info banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat hari ini. Diketahui banjir bandang sapu sejumlah 13 kabupaten di Sumatera Barat sejak beberapa hari terakhir hingga hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto memberikan perkembangan terkini penanganan darurat bencana di Sumatera Barat. Dalam update yang disampaikan, bencana terjadi sejak November hingga Desember tahun 2025. Ia menjelaskan operasi penanganan terus berjalan intensif. OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129. Hilang 118, 16 luka lagi. Tambahnya, Kabupaten Agam masih mencatat korban signifikan. Agam ini relatif karena yang hilang waktu itu kemarin banyak ya, sehingga tambah yang meninggal di 87, yang 76 masih hilang, ungkap Suharyanto. Data sementara menunjukkan jumlah pengungsi mencapai 77.918 jiwa. Namun, aktivitas warga sudah mulai normal. Adapun 13 wilayah terdampak ialah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Kota Solok, Padang Panjang, 50 kota, dan Pasaman. Hingga Jumat, tanggal 28 November tahun 2025, pagi, jumlah korban banjir bandang di Malalak, Agam, Sumatera Barat, telah mencapai 9 orang. Berdasarkan laporan resmi kegiatan DVI pada Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, tercatat 22 orang meninggal dunia, 20 jenazah berhasil diidentifikasi, 10 warga masih hilang, dan 5 orang dalam perawatan medis. Di Kabupaten Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat, mencatat 10.575 warga dari 3.450 rumah terdampak banjir. Di Kota Solok, Sumatera Barat, Sumbar, sebanyak 598 kepala keluarga atau 3.362 jiwa terdampak. Berdasarkan data, tanggal 27 November tahun 2025, pukul 3 waktu Indonesia Barat, tercatat 3.076 rumah terendam, dengan total 3.076 KK atau 9.228 jiwa terdampak. Selain itu, 138 hektar sawah dan 26 hektar perkebunan rusak akibat banjir. Kerusakan infrastruktur yang terdata mencakup 2 unit jembatan rusak, 2 unit saluran irigasi rusak, 2 titik jalan amblas, 1 bangunan sekolah dasar rusak, serta puluhan rumah warga rusak dan hanyut serta sejumlah kendaraan juga hanyut. Data ini bersifat sementara, kemungkinan akan terus bertambah. Pasalnya hingga siang ini banjir semakin meluas. Kabupaten Pesisir Selatan sejak Rabu hingga Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Berdasarkan laporan sementara media Center Tanggap Darurat, sebanyak 4.256 unit rumah terendam, 1 rumah dilaporkan terbawa arus, serta 21.280 jiwa terdampak. Kota Padang dan Padang Pariaman menjadi daerah dengan dampak banjir paling besar, sementara Agam mencatatkan dampak longsor terparah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar, melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.
Di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan laporan yang kita terima ada 42 nagari dari 17 kecamatan yang terdampak, 2 jembatan ikut rusak. Di Kabupaten Agam, terjadi tanah longsor yang mengganggu 171 meter jalan dan memutus akses air bersih, jelas Ilham. Selain itu, Kota Padang juga termasuk wilayah dengan dampak signifikan, di mana banjir merendam 17 kelurahan di 7 kecamatan. Salah satunya banjir di perumahan elit Lubuk Minturun yang terdampak parah dan menghanyutkan beberapa kendaraan serta rumah. Dalam laporan ada 17 kelurahan di 7 kecamatan yang terdampak, tambahnya. Nilai kerugian akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada 24–27 November tahun 2025 diperkirakan mencapai 108 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang disampaikan PLT, Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Mulyandri. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekdaprov, Sumber Ariuswandi mengatakan pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat langkah penanganan bencana di semua daerah terdampak. Sudah kita tetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung kemarin hingga tanggal 8 Desember, ujar Ari. Benar, 13 kabupaten, kota Sumbar berstatus tanggap darurat bencana, kata Mahyaldi, Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, yang sangat parah itu Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam, itu yang paling berat, tuturnya. Daerah itu sudah dikunjungi, saya juga tadi di Agam dan Padang, ada banyak bahkan ratusan kerusakan rumah dan kendaraan serta di pertanian, perumahan elit, sekolah, jembatan, dan lain-lain, tuturnya. Mahyaldi mengungkap beberapa fasilitas umum yang terdampak akibat banjir di Sumatera Barat, fasilitas umum dan akses jalan, masuk dan keluar Kota Padang. Dari 4 jalur, itu 3 jalur mengalami gangguan, yaitu Padang Solok, Padang Bukit Tinggi, Padang Malalat, ucapnya. Kami tugaskan BPBD kerjasama dengan Dinas PUPR, untuk bisa dipasang jembatan Bailey, tuturnya. Mahyaldi Ansarullah pun terus mengupayakan agar bantuan segera bisa tersampaikan kepada warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Update terakhir itu ada 9 orang korban meninggal dunia di Agam, tanggal 28 November tahun 2025. Ilham menyebutkan masih ada laporan mengenai warga yang hilang sehingga dilakukan pencarian. Kasubdit Dokpol Bidang Dokes Polda Sumbar, Dr. Eka Purnamasari, mengatakan seluruh tim DVI, baik di Padang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, maupun Pasaman Barat, bekerja dengan protokol identifikasi internasional untuk memastikan setiap jenazah dapat dikenali dengan akurat. Proses identifikasi dilakukan menggunakan metode primer seperti sidik jari, serta metode sekunder melalui pencocokan data keluarga dan ciri fisik. Kami mengutamakan ketepatan agar seluruh korban dapat dipulangkan kepada keluarganya dengan hormat, ujar Dr. Eka. Eka mengatakan, DVI Padang mencatat ada 10 korban jiwa, 2 korban meninggal langsung dibawa pihak keluarga dari lokasi bencana.